Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinisa Bunga Pratami dengan NIM 21040010082. Saya dari kelas Farmasi D, tahun angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung pada bagaimana akhlaknya. Apabila baik akhlaknya, maka sejahteralah lahir batinnya. Sedangkan apabila rusak akhlaknya, maka rusaklah lahir batinnya. Konsep akhlak ini adalah konsep hidup yang lengkap dan tidak hanya mengatur hubungan antara manusia, alam sekitarnya, tetapi juga terhadap penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran, namun tidak semua orang mengetahui atau percaya akan hal itu. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan manusia dalam menggali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karena itu, permasalahan ini diangkat, yakni keterkaitan akhlak Islam dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan mengenai akhlak, tasamuh, dan ukhuwah. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik atau kebahasaan dan pendekatan terminologi atau peristilahan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari hulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kholqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholik yang berarti pencipta. Demikian pula dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Di sini ada beberapa ciri-ciri akhlak, yaitu jujur atau asidik, berperilaku baik atau husnul huluki. Yang ketiga malu atau al-haya, rendah hati atau at-tawadu, dan yang terakhir yaitu sabar atau as-sobar. Di sini juga terdapat macam-macam akhlak, yaitu dibagi menjadi dua, ada akhlak kepada Allah dan akhlak untuk diri sendiri. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Di antaranya yaitu beribadah kepada Allah, yang artinya melaksanakan perintah Allah sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, berzikir kepada Allah, yang artinya mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, artinya memohon apa saja kepada Allah, karena doa itu merupakan inti ibadah. Karena merupakan sebuah pengakuan akan keterbatasan dan penerapan akhlak dalam kehidupan. Yang ketiga, tawakal, yaitu artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dan yang terakhir yaitu tawadu kepada Allah, artinya rendah hati di hadapan Allah. Untuk diri sendiri, di antaranya yaitu sabar, artinya perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar itu diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Yang kedua yaitu syukur, artinya sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah, sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya.
Yang terakhir yaitu tawadu, artinya rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, seperti orang tua dan kaya atau miskin. Sifat tawadu ini melahirkan ketenangan jiwa dan menjauhkan dari sifat iri dan dengki. B. Pengertian tasamuh. Secara etimologi, tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Tasamuh didefinisikan sebagai akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Salah satu dalil tasamuh adalah surah Al-Kafirun ayat 16. Tasamuh ada dua, yakni toleransi terhadap sesama muslim dan terhadap mereka yang non-muslim. Berikut adalah manfaat tasamuh. Di antaranya yaitu memuaskan batin orang lain karena dapat mengambil haknya sebagai mestinya. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu hubungan baik dengan orang lain dapat memperlancar terwujudnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu dapat memperluas kesempatan untuk memperoleh rezeki karena memiliki banyak relasi. C. Pengertian uhuwah. Uhuwah diartikan sebagai persaudaraan. Makna dari uhuwah menurut Hasan al-Banna yaitu keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Uhuwah yakni bersifat islami atau yang diajarkan oleh Islam. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang uhuwah Islamiyah dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 macam persaudaraan. Di antaranya yaitu yang pertama, uhuwah ubidiyah atau saudara sesama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah. Yang kedua, uhuwah insaniyah atau basyariyah dalam arti seluruh umat manusia, yaitu bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Nah, Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda beliau, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga, uhuwah wataniyah wa anasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang terakhir, uhuwah fidun al-Islam. Nah, persaudaraan ini antar sesama muslim. Rasulullah kan pernah bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Ada 4 asas uhuwah dalam Islam. Yang pertama yaitu ta'aruf. Asas ini mengandung makna saling mengenal, namun tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik atau identitas ringkas. Nah, namun mengenal lebih dalam lagi seperti latar belakang, pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, ide-ide, cita-cita, serta masalah hidup. Yang kedua yaitu tafahum. Artinya, kita saling memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bila ini tercapai, segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. Yang ketiga yaitu asas ta'awun. Berarti kita itu saling tolong-menolong. Konsepnya bisa berupa yang kuat menolong, yang lemah atau yang dirasa mampu agar menolong yang kekurangan. Melalui asas ini, kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu takaful. Artinya, kita saling memberikan jaminan. Sesama umat muslim harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah
bahwa akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena akhlak mencangkup segala pengertian tingkah laku, tabiat, peringatan, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan holik dan dengan sesama makhluk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk tasamuh jadi suatu sikap yang senantiasa saling menghargai dan menghormati sesama manusia, dan juga tasamuh sering disebut juga sebagai toleransi. Sedangkan untuk uhuwah adalah persaudaraan yang agung menurut Islam dan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat yang tidak dapat ditangani oleh ikatan lainnya dalam bentuk apapun. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.